Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dengan satu judul, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang terkasih, kata kudus dalam bahasa Ibrani yaitu kadosi atau kodesi. Dan dalam bahasa Yunani disebut hagios. Kata kadosi memiliki pengertian terpisah atau dipisahkan, disendirikan untuk digunakan secara khusus atau dikhususkan. Kata hagios juga memiliki dasar pemikiran yang sama, yaitu keterpisahan dari cara-cara fasik dunia dan hubungan yang benar dengan Allah, dan bisa dalam pengertian kekasih Allah. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kekudusan yang dikehendaki Allah haruslah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan hal ini menuntut suatu refleksi dari sifat-sifat moral Tuhan mengenai kebenaran, kemurnian, dan kebencian terhadap kejahatan, dosa, dan minat yang penuh kasih terhadap kesejahteraan orang lain dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Tidak ada hal yang mampu membuat manusia hidup dalam kekudusan, hanya dengan mengikuti pola kehidupan yang ditetapkan Allah untuk umat-Nya, yang didasarkan atas pola perilaku Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih, kekudusan kita terjadi oleh karena Tuhan, Roh Kudus yang bekerja melalui pengakuan yang setia atau persekutuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Akan hukum atau firman Tuhan dan kebenaran dan tanggapan orang percaya dalam kasih. Mengikuti pola teladan kekudusan Tuhan menjadi satu poin penting yang harus diajarkan sepanjang sejarah Alkitab. Bahkan Alkitab sendiri mengajarkan bahwa kekudusan harus tetap menjadi pola hidup yang harus dipertahankan umatnya sampai mati. Jadi, orang percaya harus memiliki ciri-ciri seperti yang Allah miliki. Apa yang berlaku bagi Allah juga berlaku bagi umatnya. Kehancuran bangsa Israel terjadi oleh karena mereka tidak menghormati Tuhan dengan hidup menghina kekudusan Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 4 sampai ayat 11. Demikian juga dengan gereja, keluarga, tokoh-tokoh iman dan semua orang percaya, dan juga termasuk di dalamnya kaum muda. Kekudusan adalah sasaran dan maksud pemilihan kita di dalam Kristus, yaitu menjadi serupa dengan Allah dan mengabdi kepadanya, hidup untuk menyenangkannya. Apa yang Yesus Kristus kerjakan sejak Ia hadir di dunia ini? Melayani, menyembuhkan, mengajar, memberitakan Injil, mati di salib, naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus, semua untuk manusia memperoleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa tanpa kekudusan, maka tidak seorang pun berguna bagi Allah. Tidak mungkin dekat dengan Allah atau bersekutu dengan Allah. Tidak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Tidak mungkin dapat berbahagia di dalam Matius pasal 5 ayat 8. Kekudusan kita bukan karena upaya kita semata, tetapi oleh karena dikuduskan Tuhan dan pengutusan
yang sejati menuntut bahwa orang percaya harus tetap memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan selalu berdoa, melakukan firman Tuhan, mengasihi kebenaran Tuhan, dan membenci segala kefasikan dan dosa, mematikan dosa, tunduk kepada disiplin Allah, tetap taat dan setia, serta hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kata sebab aku kudus menunjukkan bahwa Allah itu kudus dalam keagungannya, keterpisahan Allah dari ciptaan, dan bahwa ia mengungguli seluruh ciptaan. Kata ini menunjukkan atau menggambarkan transendensi Allah. Tidak terjangkau akal pikiran manusia. Kekudusan Allah sangat bertentangan dengan ilah-ilah dunia. Demikian juga dengan seluruh ciptaan. Di dalam Yesaya 40 ayat 25. Dan juga menunjukkan bahwa Allah yang tertinggi. Jadi kekudusan Allah menjadi patokan, standar kehidupan, dan kekudusan orang percaya, bukan masa lalu yang suram. Mari kita senantiasa hidup di dalam ketaatan dengan firman Tuhan, mentaati Tuhan, dan hidup kudus sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah kami adalah Allah yang kudus, dan Engkau menguduskan, menyucikan kami dengan darah-Mu. Untuk itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada firman-Mu, menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.